A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif, Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, nggak kerasa ini entah malam keberapa, harinya juga tadi ada yang komentar udah lupa lagi hari keberapa, tapi kita masih tetap semangat untuk bisa belajar setiap malam di dialog positif. Luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Alhamdulillah, semangat sekali semuanya hadir malam hari ini, siap untuk menerima hikmah, siap untuk menerima pencerahan dari guru kita, Bapak Saiful Karim. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung mendengarkan apa yang hendak disampaikan oleh Bapak Saiful Karim. Mangga, Pak Saiful Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi nuri qulubana wa binuri ma'rifati wa isbatul yakin. Wa adkhilna ma'al awliya'i was solihin wa syuhada wa siddiqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji hanya milik Allah. Dialah sang kehadiran yang senantiasa hadir mengunjungi kita. Dan orang-orang yang tidak merasa dikunjungi oleh Allah sebetulnya karena saat Allah datang, dia tidak sedang berada di rumah saja. Allah selalu hadir pada setiap hambanya, memberikan segala kebutuhan hambanya, tanpa pilih kasih, karena dia maha kaya, dia maha pengasih, dia maha penyayang. Jangan percaya pada orang-orang yang sering mengatakan, kalau Allah itu katanya baik sama kita kalau kita baik pada dia, dan Allah itu katanya mengazab kita kalau kita tidak baik padanya. Yang punya sifat seperti itu sebetulnya adalah manusia-manusia seperti kita. Allah yang maha pengasih, maha penyayang, cintanya tanpa batas, kekuasaannya tanpa batas, keluasannya tanpa batas. Karena beliau tanpa batas, maka beliau tentu saja sangat berbeda dengan kita. Para sahabatku yang dirahmati Allah, yang hadir pada malam yang penuh berkah ini, ketika mulut kita terlalu lincah dibandingkan dengan akal kita, itulah sebetulnya yang disebut dengan kebodohan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk mengasah akal kita lebih tajam. Jangan cuma mulut kita terampil bicara, dan yang dibicarakan kadang-kadang tidak penting, itu pun hanya kata orang, bukan sesuatu yang kita alami, yang kita rasakan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita untuk menggunakan akal pikiran kita secara jujur, sejujur-jujurnya. Seperti kata Rasulullah dalam sebuah hadis, hurriyatul fikri wa hurriyatul iradah. Bebaskan pikiranmu, bebaskan kehendakmu, karena dalam kebebasan itulah ada kebenaran. Jangan ada rasa takut, bebaskan semua persepsi, apalagi ketika kita mengimani sesuatu hanya sebatas katanya, kata orang. Saya mengajak kita semua untuk meragukan semuanya, karena iman itu tidak bisa dibangun dengan cara seperti itu. Sebagaimana kata Rasulullah dalam sebuah hadis, al-iman tasdiqun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah pembenaran oleh kolbu. Dan saya sudah menjelaskan pada kesempatan yang sebelumnya,
Kolbu itu memiliki arti yang sangat spesifik. Kalau orang Indonesia kebanyakan mengartikan kolbu itu sama dengan hati. Padahal kolbu itu berbeda. Kalau hati itu bahasa Arabnya kibdah, kobit. Jadi kolbu dengan hati dua hal yang sangat berbeda. Dan sayang sekali, ya banyak sekali orang yang tidak belajar sungguh-sungguh, tidak mencari referensi yang benar, lalu menyamaratakan kolbu dengan hati. Seperti menyamaratakan jiwa dengan ruh. Itu karena tidak mengerti. Kalau orang-orang sains menyamaratakan gas dengan uap. Ya seperti itulah. Salah kaprah itu banyak sekali terjadi ya. Karena baca buku tidak, melek tidak, tetapi cuma apa kata orang disampaikan lagi. Ya, saya mengajak kita semua malam ini untuk menjadi ilmuwan, jangan sekedar jadi wartawan. Kalau ilmuwan itu meyakini sesuatu ya karena dia sudah membuktikannya. Baik secara teoretik maupun secara eksperimental. Tapi kalau wartawan, walaupun dia tidak terjadi, tidak ada di tempat kejadian, tetapi dia kalau bicara seperti yang mengalaminya sendiri. Ya, namanya juga wartawan, hanya mewartakan sesuatu yang terjadi. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, kalau mau beragama sungguh-sungguh, jangan sekedar jadi wartawan, tapi kita harus jadi ilmuwan, jadi saintis, ya karena kita sudah dibekali oleh Allah yang bernama akal. Mari kita gunakan akal kita lebih lincah daripada mulut kita, supaya kita mendapatkan aliran kebijaksanaan dari dalam. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, sejujurnya kalau kita mau bicara sejarah, ya di zaman Rasulullah itu kan sebetulnya tidak ada orang yang baca Quran. Qurannya aja belum ada. Tapi kalau sekarang kan bulan Ramadan kalau sudah baca Quran sekian juz, bahkan balapan baca Quran, itu udah merasa paling Ramadan kadang-kadang. Lalu membacanya pun kadang-kadang tidak pernah ada jeda ya untuk merenungkan apa yang dibaca. Nah, oleh karena itu maka di dalam agama, semua agama itu ada 3 segmen yang penting. Yang pertama ada yang namanya segmen ritus. Ritus itu upacara seremonial, ya. Bagaimana cara seseorang mengekspresikan diri kepada Tuhannya itu namanya ritus. Kalau ritus itu diulang-ulang berkali-kali, ya, secara rutin itu jadi ritual. Nah, kalau ritual, ya, tidak masuk dalam dimensi spiritual, itu akan sangat berbahaya. Loh, banyak orang yang kemudian terjebak, ya, dalam ritualnya sendiri, ya, padahal ritual yang dilakukan tidak pernah membangun kesadaran. Ada sebuah cerita inspiratif, ya, dan cerita ini sebetulnya bukan dari tradisi Islam, tapi saya coba modifikasi ke dalam tradisi Islam. Jadi ada seseorang suatu saat, ya, sedang memanggil-manggil nama Tuhan, ya, sesuai dengan keyakinannya. Jadi nama Tuhan dipanggil-panggil setiap pagi, dan itu dianggap sebagai sebuah ritualnya. Lalu ada tetangganya yang ingin tahu, ya, orang ini manggil Tuhan tiap pagi sejauh mana sih kesabarannya? Dan ternyata suatu saat, ya di pagi itu ketika orang ini sedang memanggil-manggil Tuhan dengan tekun, ya udah ribuan kali, mungkin udah jutaan kali karena tetangganya mendengar dia memanggil-manggil Tuhan, ya. Lalu suatu saat tetangganya datang dan kemudian menggedor-gedor pintu. Jadi pintunya digedor-gedor yang punya pintu rumah orang yang bersangkutan. Ya tentu saja ketika pintu digedor-gedor dan memanggil-manggil, ya orang ini keluar, dan saat keluar kemudian habislah orang ini yang menggedor-gedor pintu itu dimaki-maki oleh orang ini. Tapi luar biasanya si tetangga yang datang ini tidak ada kemarahan sedikit pun saat dimaki-maki, karena dia sudah tahu sebetulnya hanya ingin menguji saja sejauh mana tingkat kedewasaan spiritualnya, karena tiap pagi dia memanggil-manggil nama Tuhan. Lalu dengan santai kemudian dia menjawab saat dimaki-maki, dan setelah selesai dimaki-maki, tetangganya mengatakan kalimat yang luar biasa. Kalimatnya seperti ini. Kamu memanggil-manggil nama Tuhan ribuan kali, bahkan jutaan kali, Tuhan tidak pernah marah pada kamu. Saya baru memanggil nama kamu 1 kali, kamu sudah marah kepada saya. Dan konon kabarnya orang ini mengalami pencerahan. Itulah sebetulnya ketika ritual tidak ada napasnya, tidak ada spiritnya, tidak masuk dalam dimensi spiritual, tidak pernah membangun kesadaran apa-apa.
Ketika ritual hanya dilakukan sebagai kegiatan yang mekanistik, hanya motorik saja, ritual itu ya hanya menjebak diri kita. Makanya dalam konsep fikih itu yang namanya riya itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya riya adat, yang kedua ada yang namanya riya nifak. Jadi sama-sama riya. Riya adat itu kita melakukan sesuatu karena terjebak oleh adat. Kita biasa sholat ya, ketika tidak sholat merasa tidak enak. Tidak enaknya tidak sholat bukan karena kita sudah merasakan nikmatnya sholat, cuman karena kita ya merasa tidak enak saja karena kita sudah terjebak oleh sebuah kebiasaan. Itu termasuk riya dalam ilmu fikih, namanya riya adat. Lebih bahaya lagi namanya riya nifak. Riya nifak itu kita melakukan sesuatu karena terjebak oleh keinginan. Jadi ada harapan-harapan yang yang ikut ya memodulasi ya yang kita lakukan, dan itu juga termasuk dalam kelompok riya. Makanya dalam Quran Allah mengatakan begini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu seperti aku berbuat baik kepada kamu. Jadi sebetulnya mekanisme perbuatan baik itu harusnya sebagaimana Allah melakukannya kepada kita, tanpa keinginan, tanpa muatan. Jadi kalau mau tahajud, tahajud saja. Jangan dikait-kaitkan dengan keinginan kita. Ada masalah, tahajud, ya otomatis masalah tambah besar. Karena apa? Karena pikiran kita menarik ya. Menarik. Jadi tahajud itu seakan-akan untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan sebagai bentuk kecintaan kepada Allah. Nah inilah sebetulnya yang akan kita diskusikan malam ini, karena kadang-kadang akal kita tidak sampai ke titik itu. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, kalau dalam tradisi Nusantara itu ada yang namanya mati sak jeroning urip. Kalau dalam tradisi Nabi Muhammad ada yang namanya antal maut qoblal maut. Mut anta qobla mut. Yang namanya mati selagi hidup. Ya. Itu kalau dalam bahasa Quran itu ada kata-kata kullu nafsin zaikatul maut. Nah, sayang sekali ayat ini ya sering dibaca di khutbah-khutbah orang mati. Kullu nafsin zaikatul maut diterjemahkan secara serampangan oleh orang yang tadi ya, mohon maaf, yang bodoh ya. Jadi mulutnya lincah berbicara tetapi akalnya tidak pernah hidup. Dan dia menerjemahkan ayat ini, setiap yang bernyawa akan mati. Padahal sebetulnya bahasanya tidak seperti itu. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap nafs, setiap diri, nafs ya, nafs itu jiwa ya. Makanya jiwa dengan ruh itu sesuatu yang berbeda. Ya, yang ditiupkan Tuhan ke dalam diri kita itu ruh. Bagian dari ruh yang menjadi diri kita yang disebut dengan nur insan itu yang bernama jiwa. Makanya ruh dengan jiwa itu dua aspek yang berbeda. Seperti kolbu dengan hati. Ya, sangat berbeda. Kalau kolbu itu rumah Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan dalam hadis qudsi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi sebetulnya kolbu itu rumahnya Tuhan. Tuhan ngasih alamat ya kepada kita. Kalau hati, sesuatu yang sangat berbeda. Ya, hati itu kibdah, gumpal daging di dalam dada. Kembali lagi kepada ayat tadi, kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap nafs, ya, setiap nafs, kullu nafs zaikatul maut. Setiap nafs, setiap diri harus merasakan rasanya mati. Nah, merasakan rasanya mati itu kan tentu saja kalau kita masih hidup. Nah, ini saya mengajak malam ini untuk berpikir lebih jernih lagi. Kan untuk merasakan itu syaratnya harus hidup. Kalau kita tidak hidup, ya tidak bisa merasakan. Orang mati itu tidak bisa merasakan rasanya mati. Yang bisa merasakan rasanya mati itu sebenarnya orang yang hidup. Jadi kulun nafsin zaikatul maut itu sebetulnya ya artinya adalah setiap nafs, setiap diri harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati itu pada saat masih hidup. Makanya Nabi Muhammad mengatakan mut anta qabla mut. Belajar mati selagi hidup. Kemudian dalam tradisi Nusantara ya dalam bahasa Jawa kemudian mereka mengatakan ya mati sak jeroning urip. Dalam tradisi kami di Parahyangan dengan bahasa yang berbeda, dengan idiomatik yang berbeda. Kalau kami menyebutnya sing bisa nganyang kapageto. Jadi sebetulnya dimensinya masih sama. Nah, kalau kita mau mencari ayat-ayat di Quran tentang ini, luar biasa, banyak sekali. Saya akan berikan bukti yang sangat nyata di Quran surat An-Nisa. An-Nisa ayat 66. Ya, An-Nisa 66. Di situ dikatakan seperti ini. Ya, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Hal itu lebih baik bagimu. Ya, ya. Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan.
Dan jika kamu melaksanakan pelajaran ini, maka ini akan menguatkan imanmu. Itu kira-kira seperti itu isinya. Karena saya punya waktu yang sebentar, ini prolog saja, kita senang diskusi, jadi saya tidak bacakan bahasa Arabnya supaya tidak terlalu banyak waktu. Jadi, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhan. Jika kamu melakukan itu, maka itu akan menguatkan iman. Jadi ada kaitan ya antara bunuh diri dengan iman. Ya tentu saja bunuh diri yang dimaksud di sini bukan bunuh diri minum baygon. Ya bukan putus asa dari kehidupan. Iya, iya. Karena kalau yang seperti itu, siapa saja dalam kehidupan yang putus asa kemudian bunuh diri, langsung itu jadi setan. Langsung ya, tidak Hmm. akan mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu udah jelas ya. Itu banyak sekali. Ya buktinya, bukan sekedar hadis. Saya sudah membuktikannya. Ya orang-orang yang putus asa dalam hidupnya, kemudian ada keinginan untuk mengakhiri hidupnya, ya tidak akan bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sekali lagi, di Quran dikatakan, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampung. Jadi, ya, kita disuruh bunuh diri untuk keluar dari kampung. Yang namanya bunuh diri, itu kan ketika orang bunuh diri, kan pasti jadi mati. Orang mati itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Bahkan tidak berpikir. Kan sama dengan mati sak jeroning urip. Kan sama dengan mut anta qoblamut. Sama dengan di kami, kalau di Parahyangan, yang namanya ilmu, nganjang kapageto. Jadi nganjang kapageto itu kita tahu ya masa depan kita. Bahkan kita mau mati kapan juga kita tahu. Ya, harusnya sampai di situ kalau sudah sampai di tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi itu apa itu klausul-klausul yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalau tempo hari saya mengajak kita membaca Quran surat apa itu Al-Imran ayat 49, kan di situ ada dialog antara Musa dengan Bani Israel. Jadi Musa itu adalah seorang guru, Musa itu adalah seorang utusan Tuhan, dan Bani Israel itu adalah orang yang sedang berjalan menuju Tuhan. Jadi itu dialog antara guru dengan murid sebetulnya kalau dalam bahasa kita sekarang. Kan kita tidak hidup sejaman dengan para rasul. Tetapi Nabi Muhammad sudah menjamin, ya, lebih bahagia umatku yang hidup tidak sejaman denganku, tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Jadi kita itu masih ada kemungkinan mendapatkan ilmu ya dari para pewaris ilmunya Nabi. Cuman ya para pewaris ilmunya Nabi itu seperti kata Prabu Siliwangi ya tidak akan pernah muncul di permukaan ya karena tenangnya di tempat yang hening. Karena dalam keheningan itu ya kita bisa mendengarkan suara kebijaksanaan. Jadi sebetulnya intinya adalah kita harus belajar untuk merubah ya keadaan situasi dengan cara merubah ke dalam, bukan merubah keluar. Inilah kenapa ya malam ini ngaji kita disebut meniti ke dalam diri. Jadi kalau kita ingin melakukan perubahan secara total, yang pertama dirubah itu adalah diri kita sendiri. Seperti kupu-kupu ya. Kupu-kupu itu kan hasil metamorfosa dari ulat. Ya. Coba lihat ya perilaku ketika jadi ulat. Ketika jadi ulat dengan setelah jadi kupu-kupu. Kan sebelum jadi kupu-kupu ulat itu kemudian mengalami mati geni ya, kemudian tapa berata, mengasingkan diri. Nah, pada saat mengasingkan diri itu dia sibuk dengan dirinya sendiri, lalu menyiapkan diri ya untuk menyiapkan sayap, menyiapkan sistem perencanaan yang berbeda. Karena ketika jadi ulat dia makan sembarangan saja, tapi ketika sudah jadi kupu-kupu kan dia hanya makan sari-sari bunga saja. Berarti sistem perencanaannya pun mengalami metamorfosa. Nah, dari ulat menjadi kupu-kupu ada proses metamorfosa, maka otomatis pasti ada transformasi, ya, ada transformasi kesadaran. Dan ketika sudah menjadi kupu-kupu dia bersayap. Dan ketika sudah bersayap kan sangat berbeda dengan yang tidak bersayap. Coba kalau kita ya sedang diam di sebuah dahan atau ranting, kemudian tiba-tiba ada angin, kemudian ranting itu patah, karena kita nggak punya sayap, kita akan jatuh. Tapi kalau kupu-kupu yang ada di ranting, karena dia punya sayap, dia tidak ikut jatuh. Makanya di dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 itu, saya sudah menceritakan ya bahwa ya kita ini harus menyiapkan sayap. Kita harus menyiapkan sayap. Ya, sayap untuk apa? Untuk terbang. Karena di Quran surat An-Naba ya kita dikasih pilihan oleh Allah dua. Ya ini ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk. Dan kita tidak disuruh memilih kedua-duanya. Bahkan disuruh untuk mendaki. Ya. Nah, mendaki itu membebaskan diri kita dari dualitas. Ketika kita membebaskan diri kita dari dualitas, maka kita akan sampai pada dimensi rasa tanpa rasa. Di mana kita akan merasakan suatu kenetralan. Ketika dipuji tidak terbang,
ketika dihina tidak tumbang. Nah, kalau sudah di titik itu, kesadaran kita sudah mulai muncul, maka kita akan mudah untuk menemukan surga di dunia ini. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, ya. Jadi ketika kita sudah terbang, ya menjadi burung, di Quran surat Al-Imran, maka di situ dikatakan kita akan dibebaskan dari 3 penyakit. Penyakit yang pertama adalah buta mata kalbu, penyakit yang kedua adalah penyakit kulit, ya. Penyakit yang ketiga adalah penyakit kematian, yaitu kematian kesadaran. Jadi sebetulnya ya tugasnya para rasul, tugasnya para nabi dari zaman dulu ya sampai para pewarisnya dalam kekinian, tugasnya tidak akan berubah, tetap 3 itu. Yaitu membebaskan orang buta, membebaskan penyakit kulit, dan kemudian menghidupkan orang yang mati kesadarannya. Nah, jadi kalau kita mau berguru, sebetulnya kita harus berorientasi kepada 3 hal itu. Oleh karena itu, para nabi, para rasul, ya, mengawali iman dan mengaku iman, mengawali Islam dan mengaku sebagai Muslim, itu ada titik awal. Coba kita lihat Nabi Ibrahim, ya, di dalam Quran surat Al-An'am, ya, setelah beliau mencari Tuhan dalam kurun waktu yang demikian lama, dan kemudian beliau bertemu dengan yang dicarinya, dan beliau mengalami pencerahan. Kemudian beliau mengatakan, ya, ini wajahtu wajhialilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan ketika proses itu terus-menerus ya diulang, dan itu sudah ritual yang menjadi spiritual, dan kemudian beliau mengalami suatu puncaknya kesadaran. Di puncak kesadaran itu beliau mengatakan kalimat yang luar biasa dan sering kita baca dalam sholat. Cuman sayang sekali barangkali kita membacanya tanpa kesadaran. Jadi kalimatnya adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa ana awalul muslimin. Jadi untuk menjadi seorang muslim itu ada titik awalnya. Ada titik awalnya. Kapan kita mau mengawali titik awal kita sebagai seorang muslim? Nah, untuk menjadi seorang beriman pun ada titik awalnya. Dan ini dijelaskan di Quran surat Al-A'raf, ya. Nabi Musa minta melihat Tuhan, dan kemudian Tuhan mengabulkannya. Saat Tuhan bertajali di puncak kesadarannya Musa, apa yang dikatakan Musa saat itu? Ini kalimatnya luar biasa. Kalimatnya seperti ini. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu, dan inilah awal aku beriman. Jadi ada awalnya. Nah sekarang kalau kita bertanya pada diri kita, mohon maaf, ya, sampai sekarang kita tidak bisa membedakan kita ini orang beriman atau orang yang mengaku beriman. Harusnya ditanya pada diri kita, bukankah kita dari kecil disuruh mengaku beriman? Bukankah dari kecil disuruh mengaku beragama Islam? Dan dikukuhkan lagi pada saat bikin KTP ditanya sama Pak RT, agama apa Neng? Islam, kan gitu. Kita tidak bisa membedakan antara Islam sebagai pengakuan dengan Islam sebagai kenyataan. Makanya jangan heran kalau di Quran kemudian ya ada kata-kata wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengaku sebagai orang yang beriman, kata Allah, ya. Ya. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang yang beriman. Cuman mereka ini karena dari kecil ya disuruh mengaku, ya. Kan mohon maaf ya. Orang tua kita ini dari kecil kan ngasih label sama kita. Dalam keadaan kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kita disuruh dikasih label. Dikasih label. Kalau ditanya di sekolah agamamu apa? Islam. Kalau ditanya kamu siapa? Orang beriman. Itu dikasih label. Dan kita sampai sekarang tidak sadar kalau label itu adalah label warisan. Bukan titik awal iman kita, bukan titik awal muslim kita. Nabi Ibrahim untuk mengawali titik awal sebagai muslim, kan beliau mengalami sebuah pengalaman spiritual dulu. Sampai mencapai kesadaran. Inna sholati. Sesungguhnya sholatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, ya, hidupku. Wa mamati, matiku. Ya. Wa bizalika umirtu. Wa ana awalul muslimin. Ya. Itu lillahi rabbil alamin. Wa bizalika umirtu. Dan aku siap untuk bisa menjalankan apa yang dimaui oleh Allah. Nah kalau kita lari ke belakang lagi, sebetulnya kita ini diciptakan oleh Allah untuk kita atau untuk Allah? Coba. Ada orang bikin rumah. Orang bikin rumah, apakah untuk rumah atau untuk yang bikin rumah?
Iya, iya, Jelas iya. kan semua ciptaan itu bukan untuk ciptaan. Semua ciptaan itu dicipta untuk menyenangkan si penciptanya. Hmm, hmm, Clear hmm. ya? Hmm, hmm, Jadi hmm. kalau kita ini dicipta oleh sang pencipta, jelas kita dicipta oleh Allah bukan untuk menyenangkan kita, untuk menyenangkan Dia sang pencipta. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang mendorong kita sibuk sehari-hari itu? Apakah yang mendorong kita Allah? Apakah yang mendorong kita misi Allah? Apa yang mendorong kita visi Allah? Jangan-jangan yang mendorong kita sibuk itu hanya rasa takut kita, rasa cemas kita. Saya keliling-keliling ya, mohon maaf ya, karena saya ini asesor, jadi saya yang mensertifikasi guru-guru IPA ya, kebanyakan. Kalau di Jawa Barat tuh 90.000 guru ya pasti ketemu saya lah. Saya tanya di kelas ya, kenapa Anda jadi guru? Tidak ada jawaban yang fundamental, ya. Hmm. Tidak ada. Jawabannya ya karena saya bekerja mencari nafkah. Jadi jawaban yang ya seperti kebanyakan orang. Ya karena jawabannya seperti kebanyakan orang, ya rezekinya pun seperti kebanyakan orang. Nasibnya juga seperti kebanyakan orang. Jadi ketika saya menceritakan satu hal dengan akal yang sehat seperti ini, bukannya Anda diciptakan Tuhan itu untuk Tuhan. Tidak ada ya, saya ingin sekali dari sekian puluh ribu guru di Indonesia yang menjawab yang agak-agak sedikit eh, akalnya sehat, misalkan menjawab seperti ini. Saya kan diciptakan Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kalau saya jadi guru, karena saya sedang dipakai Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Wah, kalau ada jawaban satu aja guru kayak gitu, udah bahagia. Nanti kalau saya jadi guru mau jawab gitu, Pak. Nah ya, ini bukan guru. Kalau kita ekstrapolasi ke dalam profesi lain, Eh. sekarang coba, mohon maaf, Anda yang bekerja di bank, apakah Anda merasa sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan? Kalau itu tidak, sekarang kita miliki, mohon maaf ya, kita hanya mendapatkan gaji yang kita pikirkan, tapi tidak mendapatkan keberkahan. Jadi uang itu massa, tidak menjadi energi karena tidak ada C kuadrat. Tidak ada di situ ya, Hmm. tidak ada cahaya yang dimodulasikan ke dalam materi kita, ke dalam uang kita. Akibatnya apa? Ya uang hanya sebatas uang, tidak menjadi sarana, tidak menjadi majra'atul akhirah, tidak bisa menjadi sarana untuk mencapai puncak kesadaran. Kenapa ini bisa terjadi? Karut-marut yang seperti ini. Karena kita sampai sekarang belum sadar. Kita ini sebetulnya orang beriman atau orang yang mengaku beriman. Coba mohon maaf ya, para sahabat. Ya, begitu Ramadan datang, semua kan kita langsung besok puasa. Padahal di Quran jelas kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, yang dihaikan orang beriman loh. Harusnya kan Anda ini sama seperti saya, sebelum puasa itu nanya dulu, saya dihaikan apa tidak? Ada nggak yang berpikir seperti itu? Jangan-jangan kita tidak berpikir ya, karena mengaku merasa sudah puasa dari tahun ke tahun, dan itu sudah menjadi rutinitas, ya besok puasa ya puasa aja. Nahan lapar aja. Maghrib makan, makan saja. Terus yang seperti itu mau membangun apa? Membangun spiritual apa? Sama seperti tadi, yang manggil-manggil nama Tuhan. Digedor dikit aja pintunya sudah marah. Dia nyebut nama Tuhan aja ribuan kali Tuhan gak marah. Tapi dia disebut namanya sekali aja sudah merasa terganggu. Hmm. Coba rasakan perasaan Tuhan dipanggil-panggil oleh kita setiap saat. Gimana Tuhan? Jadi Tuhan tidak merasa terganggu. Ya toh? Ya, Ya, ya. seperti itu. Dan yang luar biasa, kita manggil nama Tuhan kalau ditanya lagi apa lo? Lagi zikir katanya. Padahal zikir itu bahasa Arab. Hmm. Zikir itu artinya mengingat. Mengingat itu tentu saja nggak pakai mulut. Hmm. Mengingat itu adanya di batin. Dan syarat sahnya ingat harus tahu yang diingat. Bagaimana kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu? Tapi sombongnya kita. Kalau udah baca la ilaha illallah 100 habis sholat, nyebutnya habis zikir gitu. Habis itu juga sendal jepitnya keinjak orang marah. Kan tidak ada transformasi ya. Tidak ada transformasi. Karena apa? Karena kita tidak bermetamorfosa. Tidak ke dalam. Selalu keluar. Selalu keluar. Ya. Makanya dari kecil pun kan kita diajarkan. Ya, kalau diajarkan dari kecil, mohon maaf ya, di keluarga saya, ya, di keluarga saya tidak akan berbicara yang lain. Jadi orang tua saya mengajarkan kepada saya, ya, kalau orang berbeda agama dengan saya, ya kafir. Ketika saya sudah dewasa, saya bergaul dengan banyak orang yang agamanya berbeda, kok akhlaknya lebih baik daripada saya. Ya. Saya punya teman itu dulu di SMA ya.
ya nggak saya sebut namanya, ya. Ya, dia itu, agamanya berbeda dengan saya, tapi luar biasa. Kalau main bola gitu ya, habis main bola itu dia beli minuman tuh nggak satu buat dia, dengan semuanya dibagi. Dan saya melihat kemuliaan itu, kemudian saya mulai merenungi ya kata-kata bapak saya itu. Apa iya orang sebaik itu kemudian harus dihukum ya, masuk Hmm. neraka? Bukannya agama itu adalah akhlak. Makanya saya setuju dengan kata-kata Dalai Lama ketika beliau ditanya, menurut Anda agama apa yang paling baik? Beliau jawabnya bijaksana. Agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Hmm. Bukan bukan tidak rasis beliau menjawab karena kesadarannya sudah tinggi ya. Mungkin kalau kita ditanya begitu kan kita akan mengatakan yang berbeda, ya toh? Iya, Betul, coba betul. ya kalau akan mengatakan yang berbeda, pasti akan mengatakan padahal bahasa kafir itu bahasa Arab. Coba kalau kita belajar ilmu bahasa. Kafir itu bahasa Arab. Dari kata kafaro. Kafaro itu artinya tertutup. Ya, kafaro itu artinya tertutup. Ya, kan itu sudah jadi bahasa kita. Jadi bahasa sepak bola kiper. Kiper itu dari kata kafir itu. Ya, sudah Hmm. jadi bahasa pasar tuh koper. Koper itu dari kafir itu. Ya, koper itu kan tertutup ya. Sudah jadi bahasa gaul anak muda kan. Kuper itu dari bahasa Arab. Ya, dari kafir itu. Cooper. Iya, kufar itu dari kafir itu ya. Iya, iya, Makanya iya. orang yang merasa paling benar sendiri, nggak mau belajar pada yang lain, lalu merasa dirinya paling suci, paling hebat, lalu nyalah-nyalahkan orang, nah itu kufar kan. Itu dari Hmm. kafir itu, dari bahasa Arab. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi bahasa, kata kafir dalam bahasa Arab itu bahkan sudah jadi bahasa Inggris. Jadi cover, ya tak? Ya. Kafir itu hanya tutup. Jadi siapa orang kafir? Orang kafir itu orang yang tertutup. Tertutup apanya? Tertutup penglihatannya kepada Tuhan. Hmm. Makanya di dalam Quran surat Al-Hajj nanti dilihat ya, Al-Hajj ayat 46, Ya. Al-Hajj ayat 46 ya. Ya. Di situ ada teriakan dari seseorang kepada Tuhan, Tuhan kenapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal dulu aku adalah orang yang melihat. Apa jawaban Tuhan di penghujung Quran surat Al-Hajj ayat 46 itu? Hmm. Kalimatnya saya bacakan. Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta bukanlah matamu yang itu, tapi yang buta adalah mata kolbumu, ya, Hmm. yang ada di kesadaranmu, fis sudur. Nah, karena saya belum bicara terlalu jauh, jadi sudur saya terjemahkan kesadaran aja dulu deh. Karena itu nanti jadi akan banyak diskusi kita. Jadi sebetulnya Tuhan di dalam Quran berbicara kebutaan bukan soal berbicara mata ini, tapi berbicara adalah namanya mata kolbu. Makanya di Quran surat Al-A'raf ayat 179, lalu ada kata-kata seperti ini. Ya, manusia yang punya kolbu tetapi tidak diberdayakan kolbunya untuk melihat, untuk memahami, untuk mendengar, maka dikategorikan ulaika kal an'am. Sama saja mereka itu dengan binatang. Itu bahasa Quran ya, bahasa Quran. Dan nanti kita bisa elaborasi lebih jauh lagi. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup, nah ini harus diterjemahkan. Kalau diterjemahkan yang beredar di pasaran, itu kata-kata kafir dalam bahasa Arab dibiarkan kafir dalam bahasa Indonesia. Hmm. Lalu kita dari kecil diajarkan kafir itu adalah orang yang berbeda keyakinan kita. Bukannya itu menjadi mudah untuk intoleransi. Jadi ini kan sebetulnya ya ada benih-benih radikalisme di sini. Hmm. Makanya terjemahkan. Kalau kalau mau diterjemahkan, terjemahkan semua. Kalau mau Arab, Arab semua. Ngomongnya pakai bahasa Arab. Karena Hmm. kita ngomong pakai bahasa Indonesia, otomatis terjemahkan semua supaya koheren. Jadi saya terjemahkan ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang yang tertutup. Sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Aandartahum am lam tundirhum la. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, tidak akan menjadi orang yang beriman. Jadi untuk menjadi orang yang beriman itu tidak cukup ceramah. Sementara sekarang ya yang terjadi di kita itu kan learning to know. Ceramah, ceramah, terus ceramah. Hanya belajar untuk tahu. Terus kapan learning to do-nya? Kapan learning to be-nya? Kapan learning to live together-nya? Kan transformasinya masih jauh. Baru Hmm. learning to know itu kita sudah besok udah jadi kiai. Biasanya kalau bulan Ramadan kan banyak sekali kiai-kiai dadakan karena ada
kultum sebelum tarawih kan. Jadi Betul, Pak. sorenya baca buku, kemudian pada Isya sudah Ceramah. ceramahkan pada orang lain. Kan mengerikan ya. Ini belum terjadi metamorfosa pada diri sendiri, lalu kita ingin mengubah orang lain dengan kata-kata yang sesungguhnya belum mengubah diri kita sendiri. Itu sia-sia, tidak ada energinya di situ, cuman kata-kata saja yang gelontor begitu saja. Jadi sekali lagi di Quran dikatakan, sesungguhnya orang yang tertutup tidak akan bisa dibuka dengan hanya mendengarkan kata-kata seperti ini. Karena setelah learning to know, tahap berikutnya harus ada learning to do. Baru learning to be. Nah, learning to be itu kan menjadi apa dia? Itu yang disebut dengan dampak. Makanya ketika kita belajar hening, boleh meditasi, boleh nembah jati, boleh menekung, boleh apa saja sih istilahnya. Yang paling penting mendengarkan diri kita ke dalam. Ya meditasi itu kan sebetulnya kita sedang melihat cara kerja pikiran kita, melihat pikiran kita dari luar. Untuk apa? Supaya kita mudah mengendalikan pikiran kita. Dan saat pikiran kita istirahat, saat itu Allah diberi izin untuk berbicara kepada kita. Karena tidak mungkin ada cinta, ada ulas asih, ada toleransi, kalau kita tidak pernah mau mendengar ya suara Tuhan dalam diri kita. Dan dia hanya berbicara saat pikiran kita istirahat. Makanya saat pikiran kita istirahat, kemudian jiwa kita bangkit. Saat jiwa kita bangkit, terjadilah resonansi antara jiwa kita dengan Sang Maha Jiwa. Saat resonansi, maka terjadilah namanya interferensi. Lalu apa yang disampaikan beliau, tiba-tiba kita bisa pahami tanpa kata, tanpa suara. Itulah yang kemudian boleh disebut intuisi. Kalau disebut wahyu, barangkali kita tidak terlalu setuju ya, karena kita selalu menganggap kalau wahyu itu untuk para nabi, para rasul. Padahal kan sebetulnya wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi. Dan getaran itu bisa ditangkap oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Apapun baju keyakinannya. Nah, kita sekarang belajar untuk berpikir lebih jernih lagi. Kita keluar. Jadi kembali lagi pada titik awal pembicaraan saya tadi, ya, bahwa orang tua kita mengajarkan untuk mati sajaroning urip. Ya, Nabi Muhammad mengajarkan mut anta qabla mut. Quran mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Bahkan diperkuat lagi di Quran surat An-Nisa tadi, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampung. Dari kampung ini kan beda dengan kota. Kan di Quran itu ada kata-kata kampung, ada kata-kata kota. Kalau di Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-19, itu kita disuruh pergi ke kota. Jadi dari kampung pergi ke kota. Bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu, artinya kita harus keluar dari kampung. Kampung itu kan identik dengan kegelapan, kebodohan, ketertutupan. Itu sebetulnya. Jadi jangan-jangan, mohon maaf ya, ketika kita merasa paling hebat sendiri, kita merasa paling suci sendiri, paling benar sendiri, jangan-jangan kita yang kuper itu yang tadi. Betul, Pak. Betul, Pak. Jangan-jangan, ini jangan-jangan aja. Ini kan jangan-jangan aja. Jangan-jangan yang kuper itu kita. Saya tidak pakai kafir ya, kuper aja. Itulah barangkali prolognya dari saya. Semoga prolog ini bisa membuka wawasan dan kita akan diskusi lebih jauh lagi. Terima Baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, Ibu dan Bapak, boleh tepuk tangan dulu buat Bapak, luar biasa ya. Jangan jadi orang kuper. Oh, ternyata kuper ya gitu ya. Jadi kalau disebut kafir tersinggung, kalau disebut kuper nggak tersinggung gitu ya. Padahal intinya sama-sama aja. Baik, Ibu dan Bapak. Pak, mungkin tadi saya agak tertarik dengan rumus E sama dengan MC kuadrat, Pak, yang tadi, Pak. Mungkin boleh sedikit dielaborasi, Pak. Itu kalau dikaitkan dengan kesadaran spiritual itu sebetulnya bagaimana sih, Pak? Ya, baik. Jadi E itu kan energi. Oke. M itu adalah massa. Saya akan jelaskan dari aspek fisikanya sedikit. Kalau kita kan timbang badan itu kan kita selalu tahu massa kita berapa. Itu bukan berat ya, itu massa. 60 kilo, 70 kilo, 80 kilo. Kalau dalam bahasa fisika, yang namanya massa itu apa? Massa itu adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan. Jadi mohon maaf ya, kalau yang massanya lebih besar kan biasanya tidak lebih lincah kan? Ini fisika ya, fisika ya. Oke, Pak. Oke. Itu bahasa fisika, ini bukan ngebodor saya, itu fisika. Jadi massa itu adalah ukuran kemalasan suatu benda terhadap gerakan ya, terhadap gerakan. Makanya massa itu kalau dalam bahasa Newton itu disebut dengan kelembaban atau bahasa Inggrisnya inert.
Inert itu adalah itu keengganan untuk berubah. Ya. Makanya yang paling luar biasa ketika Einstein menurunkan rumus relativity, ya, relativitas yang dikenal dengan relativitas Einstein, dan beliau tidak dapat hadiah Nobel walaupun ruwet rumus itu. Saya pernah belajar dulu ya, menurunkan rumus itu. Sampai akhirnya yang terakhir mendapatkan rumus E sama dengan mc kuadrat. Jadi massa itu akan menjadi energi ketika dikalikan dengan C. C itu adalah kecepatan cahaya. Ya, C-nya pun bukan C saja, tapi C dikuadratkan. Jadi C kuadrat ini adalah kecepatan cahaya dikuadratkan. Jadi kalau cahaya itu kecepatannya 300 juta meter per detik. 300 juta meter ya per detik kecepatan cahaya itu. Nah, kalau 300 juta meter per detik dikuadratkan, itu kan jadi 9 kali 10 pangkat 16 ya. Luar biasa. Nah, ketika massa kilogram dikalikan C dikuadratkan, itu satuannya menjadi joule, menjadi energi. Nah, itulah jadi E. Jadi E sama dengan mc kuadrat. Nah, apa itu energi? Energi itu setara sebenarnya dengan massa. Karena massa itu dibangun oleh energi. Jadi yang pertama Tuhan ciptakan di alam semesta ini energi sebetulnya. Makanya kalau kita dulu pernah belajar, energi itu adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Makanya energi itu tidak bisa diciptakan dan energi juga tidak bisa dihancurkan. Makanya ada namanya hukum kekekalan energi. Jadi saya kasih tahu ya, kalau Bapak Ibu yang malam ini di dalam dirinya masih ada kemarahan, walaupun sedang habis sholat, kemarahan itu tidak hilang, kemarahan masih ada. Sholat itu tidak bisa menghancurkan energi. Cuman sholat itu, kalau tingkatan sholatnya sampai di tingkatan spiritual, sholat itu bisa meluaskan wadah kita, meluaskan pikiran kita, meluaskan batin kita. Ketika ada ruang yang luas, maka ledakan tidak terjadi. Sebetulnya energi itu masih tinggal di situ. Jadi orang udah ikut meditasi bertahun-tahun, apakah energi kemarahannya hilang? Tidak, masih tinggal. Cuman tidak meledak. Karena apa? Ruangannya sudah luas. Jadi kalau kompor gas itu meledak, itu namanya proses isohorik. Kenapa? Karena tabung gas itu kan kecil. Nah, di dalam tabung ada gas. Ketika ada kebocoran api, kemudian api masuk ya ke dalam tabung gas. Sehingga gas ini terbakar secara mendadak. Karena gas terbakar secara mendadak, maka energi terakumulasi. Sedangkan ruang tetap begitu. Maka terjadilah ledakan. Jadi ledakan itu karena ruangnya terlalu kecil. Jadi kenapa ada orang gampang tersinggung? Itu karena ruangnya kecil. Kenapa ada orang yang nyalah-nyalahkan orang lain? Ruangnya kecil. Kenapa merasa paling benar sendiri? Ruangnya kecil. Ya. Makanya sebetulnya agama itu hanya meluaskan ruang. Nah, ketika ruangnya luas, energi itu tetap. Ya, cuman sekarang bisa diubah. Energi itu bisa ditransformasi. Seperti air yang air terjun bisa dirubah menjadi listrik. Setelah energi listrik bisa diubah menjadi cahaya, bisa dirubah menjadi gerak. Energi itu hanya bisa diubah, tidak bisa dihancurkan. Jadi kalau kita kembali kepada alam semesta ini, Tuhan itu pertama menciptakan energi. Lalu energi kemudian memadat. Ketika energi memadat menjadi materi. Nah, ketika materi dikalikan dengan C kuadrat menjadi energi lagi. Nah, yang kita butuhkan dalam kehidupan ini kan sebetulnya adalah energi. Uang itu massa, materi. Bagaimana uang menjadi energi? Ketika uang ini ya dikaitkan dengan C kuadrat. Nah, C kuadrat secara saintifik adalah kecepatan cahaya. Tetapi secara spiritual, di Quran dikatakan nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Jadi ketika tadi saya berbicara, orang kerja, dia kerja hanya mencari uang, dia cari M. Tapi ketika M dikaitkan dengan spiritual, dan dia sadar bahwa sesungguhnya dia kerja itu karena dia sedang dipekerjakan Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya, untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan lewat profesinya, maka dia kalikan dengan C kuadrat. Hasilnya apa? Energi. Makanya dia tidak sekedar mendapatkan gaji bulanan, tapi dia mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan kebahagiaan melayani orang. Itu sebetulnya, makanya agama itu ya, fisika dengan metafisika itu simetri. Makanya saya merasa beruntung ya, karena saya diberi kesempatan oleh semesta ini untuk belajar fisika, kemudian saya juga bisa melihat ya, ternyata fisika menjadi jalan sangat mudah untuk memasuki dimensi metafisiknya. Karena itu simetri, sangat simetri.
Jadi karena ini dipancing oleh Kang Marlo seperti ini, jadi keluar nih fisikanya. Mohon maaf ya. Atur nuhun Pak. Jadi, tapi itu menarik banget ketika tadi Bapak bilang bahwa agama itu adalah tempat untuk meluaskan ruang gitu. Cuman ya menarik gitu ya, ketika agama tempat untuk meluaskan ruang, justru sekarang kadang-kadang orang ribut gara-gara agama gitu kan, jadi menarik gitu ya. Nah itu, karena agama cuman ritus. Hmm. Nah ritus yang diulang-ulang jadi ritual. Nah ritual tidak sampai ke spiritual. Karena tadi, keburu merasa paling benar sendiri. Ya, mohon maaf ya, kalau di Quran itu kan ada kata-kata, inna dina indallahil Islam. Nah, ini menarik nih Pak. Inna dina indallahil Islam. Mohon maaf ya, saya menerjemahkan ayat ini sejujurnya. Karena banyak yang menerjemahkannya ini nggak jujur. Nah, kebanyakan diterjemahkan begini. Sesungguhnya agama yang paling diridhoi Allah adalah agama Islam. Kan gitu terjemahannya. Saya nggak ngerti kok tiba-tiba ada yang paling diridhoi. Padahal dalam bahasa Arabnya nggak ada. Coba. Kita pakai akal sehat ya. Makanya saya udah katakan tadi. Ya, biar akal yang lebih lincah malam ini daripada mulut kita. Inna din. Sesungguhnya agama. Indallah. Bagi Allah. Adalah Islam. Islam bahasa Arab. Terjemahkan. Islam itu artinya damai. Jadi terjemahan singkatnya. Sesungguhnya agama bagi Allah adalah damai. Oke. Titik sampai di situ. Jadi tidak ada klasifikasi. Sesungguhnya agama bagi Allah adalah damai. Oke, apakah boleh saya menganggap agama saya paling benar? Ya boleh, tunjukkan Anda lebih damai daripada orang lain. Ini jangan merasa paling benar tapi ribut terus. Ya. Oke, Pak. Tuhan yang goib disembah, rumah ibadah orang lain dihancurkan kan? Gak jelas itu. Harusnya kalau dia itu beragama, kan intisarinya agama menurut Tuhan adalah damai. Harusnya ciri orang beragama itu ya tentu saja sangat cinta pada kedamaian. Oke Pak, hatur nuhun luar biasa sekali. Kita langsung ke penanya Bapak Suroyo. Silakan Pak Suroyo. Ya, terima kasih Kang Abu. Ya, silakan Bapak. Baik, sudah di-unmute ya? Sudah Pak, silakan. Assalamualaikum Pak Saiful dan Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan diberikan. Jadi saya tadi tertarik masalah agama, beragamaan. Kenapa kita harus beragama gitu kan? Nah, jadi kenapa sih harus ada banyak agama sampai saat ini gitu kan? Yang keduanya, tujuan agama kan sebenarnya tujuan dari Allah menciptakan kita. Tadi kan kata Mas Sony juga adalah untuk menyenangkan Allah sebagai yang menciptakan kita. Ini pada saat saya bertabayun kepada adik saya, dari itu saya dapat kabar adik saya ternyata pindah agama gitu kan, dari Islam menjadi Kristen. Saya dan istri, dan nyatakan memang benar, dia dan nyatakan sudah dibaptis gitu kan. Baptis apa saya bilang, ya dicelupin ke air gitu kan. Ya. Oke. Bukan itu saya nggak masalah, karena sejak kecil kehidupan saya, paman saya dua agama Kristen, dari pihak ayah, dari pihak ibu juga. Jadi masalah keragaman beragama bagi saya sih toleransi seperti itu gitu kan. Pelan-pelan saya belajar sampai sekarang tingkat kesadaran lebih tinggi bahwa ternyata memang kita beragama adalah untuk menyenangkan kita Allah, sebenarnya untuk menyenangkan Allah. Agama adalah sebagai suatu aturan aja harus kita patuhi gitu kan. Dan tadi agama adalah warisan tadi kan disebut, kita diwariskan agama Islam ya Islam. Ya. Nah, terus kemudian setelah mendengar hal itu, orang tua akhirnya manggil lah adik saya itu, dipanggil, kemudian karena diancam nanti kalau lo nggak masuk agama Islam lo nggak dapat warisan, suruh saya bersahadatlah dia. Nah terus sekarang setelah dia mengaku bersahadat itu, dia menyebarkanlah fitnah kepada saudara yang lain bahwa saya dan istri telah memfitnah dia udah pindah agama padahal dia tetap Islam. Nah dalam kesehariannya sih saya tetap aja pada saat dia bilang bahwa saya pindah agama Kristen, saya dukung. Karena saya tahu waktu saat ini, saat dia bilang itu, saya sudah belajar lebih dikit dari syariat itu kan, jadi tahu bagaimana agama itu kan. Kemarin dari semua juga tujuan untuk menyembah kepada Allah, kembali kepada Allah sebenarnya kan gitu. Nah, terus, jadi yang ditanyakan adalah kenapa agama beragam gitu ya Pak ya, kira-kira ya? Terus kemudian
kalau memang tujuannya untuk satu kepada Allah, kok kenapa sampai sekarang agak banyak agama beragam itu aja? Ya, terima kasih Kang Abu dan Pak Saiful. Oke, terima kasih Pak Suroyo. Mangga Bapak langsung direspon. Baik Pak Suroyo, saya yakin orang tua kita, leluhur kita, bahkan mungkin tidak merasa beliau-beliau itu mendirikan agama. Cuman kita-kita aja yang kemudian membuat klasifikasi. Jangan-jangan mereka itu cuman menjalankan kehidupan apa adanya, ya. Kemudian karena begitu luar biasanya, kemudian ya biasa kan pengikut-pengikutnya siapa tahu yang ngasih nama agama malah pengikutnya. Jadi leluhur-leluhur kita kan tidak mengajarkan yang mohon maaf ya, intoleransi, tidak mengajarkan. Semua mereka itu kan sangat bijak ya, karena kesadarannya sudah tinggi, lalu ya kebiasaan menghakimi, menyalahkan itu sudah tidak ada pada mereka. Karena mereka itu sudah kaya dengan cinta, lalu yang ada itu adalah hanya mencintai, ya, bahkan tidak butuh dicintai. Jadi kembali lagi kepada topik yang dipertanyakan Pak Suroyo tadi, inilah sebetulnya fenomena pindah agama, yang pindahnya itu bukan karena ketertarikan pada agama. Dan saya, mohon maaf ya, saya punya jamaah dari berbagai agama. Ya, saya tidak mengubah agama mereka. Mereka biarkan saja dengan agamanya sendiri-sendiri, ya. Tetapi saya hanya mengubah bagaimana sudut pandang mereka terhadap kehidupan. Bagaimana mengubah mereka supaya menemukan surga dalam kehidupan. Itu ya yang saya lakukan. Jadi kenapa agama itu beragam? Bahkan dalam satu agama pun kan keyakinan beragam, ya. Bahkan terpecah-pecahnya. Itu kan sebetulnya gara-garanya itu begini, ya. Karena liarnya persepsi. Ketika sesuatu, ya gini, saya akan ambil contoh yang sederhana saja. Ada garam nih, ada garam. Kemudian garam ini tidak dirasakan. Tapi garam ini ditulis. Garam ini adalah NaCl, rumus kimianya ini, rasanya pun ditulis. Rasanya begini. Tetapi orang-orang ini ya hanya membaca buku tentang garam. Bisa dibayangkan ya? Karena dia membaca buku tentang garam, apa yang terjadi? Yang terjadi itu setiap orang yang membaca buku tentang garam punya persepsi sendiri tentang garam. Lalu perbedaan pendapat tidak bisa dihindari lagi. Dan orang-orang yang berantem ini, suatu saat diundang, kasih makan garam. Itu pasti hilang itu, semua persepsinya. Ngerti maksud saya ya? Iya. Oke, itu saja. Jadi sebetulnya kenapa begitu? Karena kita pun jujur sampai hari ini belajar tentang agama itu lebih banyak pembenaran oleh persepsi, bukan kebenaran, bukan pengalaman. Itu saja. Karena persepsi otomatis setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Sehingga ya muncullah agama yang berbeda, muncul juga, mohon maaf ya, keyakinan yang berbeda di setiap agama yang sama. Lalu perbedaan pendapat tidak bisa dihindari lagi. Nah, makanya satu-satunya cara untuk menyatukan itu semua, menurut saya adalah mengalami sendiri. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Suroyo, supaya kita nggak hanya konflik di kemasan karena nama agamanya, tapi kita masuk ke dalam esensi agamanya. Terima kasih Bapak jawabannya. Kita langsung ke Mas Soni Wicaksono. Silakan Mas Soni. Boleh di-unmute? Oke, silakan Mas. Ya, udah kedengeran ya? Ya, oke Mas. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, silakan Mas. Wah, saya sangat happy sekali nih mendengar keterangan dari Pak Saiful ini cocok sekali gitu sama saya. Apa yang saya alamin, kesadaran-kesadaran sebelumnya itu sangat cocok, dan saya hormat sekali dengan Bapak, dengan penjelasan Bapak ini, karena ini terlihat bahwa Bapak ini memang mengalami pengetahuan yang langsung dianugerahkan, bukan dari pelajaran dari konsep-konsep.
Jadi tadi ada mengenai agama, tabu boleh dibaca tuh tadi surat 23, 52, 54, cuman melengkapi sedikit aja apa yang tadi Pak Saiful sampaikan gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin saya mau nanya Pak Saiful, mau sampaikan Bapak keterangannya sangat mencerahkan dan itulah hakikat yang sebenarnya, mungkin begitu. Itu aja sih. Oke, saya bacain dulu ya Mas Soni ya. Tadi Pak tambahannya surat 23 ayat 52. Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. 53-nya. Kemudian mereka pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Oke. Gitu, Mas? Cek. Wah, ini Mas Soni kayaknya... Oke, nanti kita balik lagi ke Mas Soni ya. Terima kasih, Mas Soni. Jadi mungkin Mas Soni tadi mengapresiasi luar biasa, hatur nuhun. Terima kasih, Mas. Udah bisa lagi. Oh, udah bisa. Oke, silakan, lanjut. Mas? Ya. Ya, itu aja. Saya cuma mengapresiasi apa yang Pak Saiful tadi sampaikan, dan kemarin saya lihat 2 sesi beliau. Saya kebetulan baru kenal beliau, sangat hakikat ya, luar biasa, dan saya hormat sekali dengan penjelasan Pak Saiful. Itu saja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Soni, hatur nuhun. Oke, kita ke Pak Kun. Silahkan Pak Kun. Pak Kun? Oh, enggak juga. Oke, kalau gitu kita langsung ke Mas Alif. Silakan Mas Alif. Mas Abu? Ya, silakan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful Karim, terima kasih penjelasannya, Pak. Saya tertarik mengenai kematian tadi, Pak. Bahwa pertanyaannya mengenai ciri-ciri orang yang sadar akan mati atau kesadaran terhadap kematian tadi. Misalnya contohnya dari ulat itu menjadi kupu-kupu kan ya. Nah, kesadaran apa atau ciri-ciri yang kayak gimana yang orang sadar bahwa saya udah mati nih, mau ada spiritual birth, kalau bahasanya Pak Bakir. Atau dalam Injil dibilang bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mungkin itu aja, Mas Abu. Oke, wah pertanyaannya sadis banget nih. Oke, terima kasih. Pak Saiful Karim, mangga. Baik. Ini kan berbicara tentang kesadaran. Kapan seseorang itu sadar kalau dia sudah mati? Jadi kesadaran itu tidak akan pernah hilang. Sebetulnya mati itu apa sih? Mati itu kan sebetulnya hanya bagian dari kehidupan itu sendiri. Jadi mati itu hanya bagian dari kehidupan itu sendiri. Kalau menggunakan bahasa yang lebih dalam lagi, mati itu sebetulnya hanya relaksasi aja. Hanya sebentar sebetulnya ya, untuk kita ditukar menggunakan baju baru agar kita mengalami proses kelanjutan selanjutnya. Jadi tentu saja yang dibutuhkan itulah bukan kesadaran ketika seseorang setelah mati. Yang dibutuhkan adalah kesadaran pada saat seseorang akan mati. Karena apa? Karena pikiran dia saat dia mati itu akan diulang lagi ya dengan pikiran yang sama pada saat dia hidup. Saya kasih tahu ya, hati-hati dengan pikiran terakhir pada saat kita mau tidur. Pikiran terakhir kita saat tidur itu sama dengan pikiran awal ketika bangun tidur. Boleh jadi ibaratnya gini. Sekali lagi Pak, pikiran terakhir gimana Pak? Maaf. Pikiran terakhir saat kita mau tidur, itu akan menjadi pikiran awal saat kita ketika bangun tidur. Oke. Ini hati-hati ya. Kenapa? Karena gini, pada saat kita itu mau tidur, itu sama seperti kita melewati sebuah portal, di situ ada pos penjagaan. Ya. Dan perjalanan berikutnya nanti, itu kan setelah pos penjagaan itu dibuka. Ngerti maksud saya? Iya. Makanya pikiran terakhir pada saat kita mau tidur,
sama dengan pikiran awal pada saat kita bangun tidur. Jadi kalau kita, mohon maaf, mau tidur membawa kemarahan, itu bangun tidur itu kita akan melanjutkan kemarahan itu. Nah, sama dengan mati. Mati itu sebenarnya hanya relaksasi saja. Karena tubuh ini sudah tidak layak pakai, tubuh ini sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan jiwa, karena tubuh ini saya bilang tempo hari di ceramah saya sebelumnya, tubuh ini kan kendaraan. Penumpangnya apa? Penumpangnya adalah jiwa. Supirnya siapa? Supirnya adalah pikiran kita. Cuman sayang, di mobil kita kan ada kondektur juga, yaitu keinginan-keinginan kita. Nah, sayang sekali jiwa ini sering mengikuti keinginan si kondekturnya, daripada mendengarkan keinginan penumpangnya, si jiwa itu. Jadi walaupun pikiran ini adalah sopirnya, tapi sopir ini tetap harus ada yang mengendalikan, yaitu tujuan. Yang mengendalikan adalah si jiwa yang punya tujuan. Karena tubuh ini dicipta Tuhan untuk mengantarkan jiwa, untuk diantarkan ke tempat tujuan dari jiwa itu sendiri. Makanya kalau kita nanti sudah belajar lebih jauh lagi, bagaimana cara menggunakan tubuh untuk mengantarkan jiwa, itu lebih dahsyat lagi. Ya, nah, jadi sebetulnya yang perlu sekarang ini kita miliki adalah kesadaran pada saat kita mau mati. Ketika kita mati, pada saat mati tidak punya tubuh, sebetulnya di situ tidak ada kejadian apa-apa. Karena syarat untuk terjadinya kejadian itu harus ada tubuh. Tidak ada kejadian apa-apa, itu relaksasi saja. Nah, nanti kalau saya bicara ini terlalu jauh, nanti akan banyak pertanyaan karena belum mengalami. Nah, nanti akan jadi persepsi lagi. Jadi bagusnya nanti mengalami dulu, ya. Belajar dulu mati selagi hidup tuh kayak apa. Belajar dulu yang disebut dengan mut antakol balbun seperti apa. Jadi sama seperti tempoh hari ada yang tanya pada saya, apa sih pengalaman spiritual itu? Maka saya jawab, ya, bagaimana saya bisa menjelaskan pengalaman spiritual dengan kata-kata? Ya, sama saja dengan saya ditanya tentang bagaimana rasanya sayur asem, sementara sayur asemnya tidak ada. Ya, harus hadir sayur asemnya dan kita makan sama-sama. Setelah itu kemudian kita akan mengatakan gimana rasanya sayur asem. Kan cuma satu kata aja. Oh begitu toh. Nah, begitu toh aja tidak cukup untuk menjelaskan itu, tapi kan itu sudah cukup karena kita sudah mengalami. Jadi kembali lagi pada pertanyaan Mas Alif tadi, ya sebetulnya ya saat kita mengalami yang namanya kematian itu, kita akan tahu kalau kita sekarang sudah belajar itu, yang namanya mati sebelum mati. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab Mas Alif. Wah, luar biasa jawabannya. Luar biasa sekali. Oke, saya kembali lagi ke Pak Kun. Ini Pak Kun ada mau yang ditanyakan kah? Assalamualaikum, ini Ibu ya. Kun. Oh iya, maaf Ibu. Saya pikir Bapak. Ya, silakan Ibu. Oh, it's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syaiful. Saya adiknya Ibu Ning dan adiknya almarhum Ibu Ani yang di Jerman baru saja meninggal 100 hari lalu. Saya ikut turut berduka. Terima kasih selama almarhum masih hidup sampai nafas terakhir selalu dalam bimbingan Bapak. Beliau almarhum sangat mengagumi Bapak, apalagi pada saat-saat terakhir mendapatkan rizki dari Allah yang luar biasa, mendapat connecting dengan Bapak. Dan alhamdulillah pada saat beliau meninggal, saya ada di sisinya, mengantarkan beliau di saat-saat sakaratul maut. Dan kami, Bu Ning juga berhubungan terus dengan Bapak untuk apa yang harus dilakukan pada saat-saat kritis tersebut. Alhamdulillah, beliau meninggal dalam keadaan sadar dan dalam keadaan selalu berwudu, dalam selalu setiap ada kesadaran dia selalu minta wudu dan selalu minta sholat, walaupun dalam keadaan yang sangat amat kritis. Saya hanya mau menyampaikan terima kasih, alhamdulillah juga. Saya ada di Amerika, di Minnesota, Shakopee, karena memang tinggal di sini. Alhamdulillah wa syukurullah, luar biasa bahwa saya mendapatkan rezeki untuk dapat join di acara ini. Insya Allah saya akan istiqomah untuk
join untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat amat luar biasa, dan di mana saya di sini sangat haus akan pencerahan-pencerahan seperti ini. Kami dari keluarga biasa, biasa-biasa yang selalu berusaha untuk mencari kedamaian, seperti yang Bapak sampaikan, bahwa agama itu adalah kedamaian. Kami di sini berusaha untuk mencapai atau mendapatkan kedamaian itu. Amin ya robbal alamin. Semoga Bapak selalu dalam kesehatan. Kami mendoakan selalu agar Bapak mendapatkan kesehatan yang sempurna, supaya selalu dapat memberikan kecerahan-kecerahan kepada kami semua. Hanya Amin. Itu yang akan kami sampaikan. Saya akan menyimak kembali apa-apa yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wah, ini broadcast-nya sampai ke US nih. Mangga silakan Pak Saiful Karim. Saya ngasih sedikit ya. Terima kasih Bunda Kun dari Amerika ya. Saya menyaksikan sendiri WA-nya dari Bunda Ani dari Jerman itu sampai sekarang masih saya simpan. Jadi saya perlu ceritakan kepada para sahabat semua yang mendengarkan saya malam ini, ya. Jadi pertama kali saya bertemu dengan Bunda Ning, nama lengkapnya Bunda Wahyuningsi ya, Wahyuning di Jakarta. Beliau tinggal di Belgia, dan pada saat itu beliau menyampaikan kepada saya tentang adiknya beliau, yaitu Bunda Ani di Jerman, yang sedang mengalami diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu sakit. Dan sakit ini sudah bertahun-tahun. Dan saya alhamdulillah memiliki kesempatan untuk dialog dengan Bunda Ani. Nah, ini yang ditanyakan oleh Mas Alif tadi barangkali tentang kesadaran tentang kematian tadi. Jadi Bunda Ani dengan sakitnya yang luar biasa itu mampu mentransformasi ya sudut pandang ya dari sakit itu sebagai musibah menjadi sakit sebagai anugerah, dari sakit sebagai kegelapan menjadi sakit sebagai jalan terang yang dibukakan oleh Allah. Dan saya terus bimbing setiap setiap saya punya kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Dan alhamdulillah seperti yang dilaporkan oleh keluarga, beliau meninggal tersenyum, dan saya juga mendapatkan kiriman fotonya. Dan ini menjadi contoh yang luar biasa. Jadi bagaimana di akhir hayat itu yang kita sering ngomongkan husnul khotimah itu. Bagaimana transformasi itu bisa terjadi. Jadi proses metamorfosa, kemudian dengan sakit ini kita diberi kesempatan untuk hening. Dan pada saat hening itu kita beri kesempatan pada Allah yang ada dalam diri kita untuk berbicara seluas-luasnya kepada kita. Maka dari situlah kemudian aliran kebijaksanaan, nutrisi untuk jiwa itu datang. Dan saat nutrisi untuk jiwa datang, kemudian kesadaran muncul. Dan pada saat kesadaran muncul, kemudian terjadilah yang namanya kepasrahan. Itulah yang dikatakan di Quran surat surat Ali Imran dengan kata-kata ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ini harus dielaborasi, iman itu apa, takwa itu apa? Karena selama ini kita banyak berpersepsi tentang iman dan takwa. Nggak tahu aslinya seperti apa. Kalau takwa itu merupakan suatu metode, suatu laku sebetulnya. Ya, laku yang akan mengantarkan kita menjadi muslim. La tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu sudah menjadi seorang muslim. Dan muslim yang dimaksud di sini bukan gelar untuk orang yang mengaku beragama Islam. Tapi muslim itu adalah syarat mati. Berarti muslim itu dari kata dasar Islam. Islam itu tadi sudah saya jelaskan damai. Jadi artinya muslim itu adalah orang yang sudah mencapai tingkat kepasrahan yang total kepada Allah. Dan pada saat itulah kemudian pikiran menjadi istirahat. Saat pikiran istirahat terjadilah kiamat, kebangkitan jiwa yang luar biasa. Saat jiwa bangkit kemudian kesadaran memuncak, memasukkan sidrah al-muntaha. Saat itulah terjadi proses persenyawaan antara jiwa yang berkesadaran dengan dia sang memiliki kesadaran, sang maha jiwa.
itulah yang namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi saya menyampaikan selamat buat keluarga dan semoga ini menjadi contoh teladan yang luar biasa. Terima kasih Bunda Kun dari Amerika ya. Luar biasa Pak, dan itu mungkin harus dielaborasi lagi tentang kematian, tentang iman dan takwa ya, insya Allah berikutnya. Oke, kita ke Bapak Hasnawi Hadani, silakan Pak. Pak Hasnawi Hadani, silakan. Oh, kepencet nih kayaknya. Oke, sorry ya. Kalau gitu saya langsung kembali dulu ke chat. Baik, ada chat tuh gini Pak. Sebentar saya mute dulu ya. Oke. Oke, kalau yang kepencet saya lower hand dulu. Oke, ini ada yang menarik Pak, pertanyaan menarik. Ini masuknya private ke saya gitu ya. Jadi gini pertanyaannya. Jadi ceritanya mau curhat gitu. Saya sering mendapatkan perlakuan diskriminatif dari yang sama dengan saya, bukan dari yang berbeda dengan saya. Mungkin sama, mungkin seagama gitu ya. Masuk ketika saya ingin berbagi ilmu, termasuk ketika ingin berbagi ilmu. Salah satunya mungkin dengan diskriminatif dengan penampilan berbusana gitu. Nah, justru perlakuan diskriminatif itu dari yang sesama bukan dari yang berbeda. Nah, kira-kira tanggapan Bapak gimana, Pak? Ya, kita tidak akan menjadi jatuh ketika dihina orang kalau kita tidak mengizinkannya. Jadi belajarlah untuk tampil berbeda, dan ketika kita ditertawakan berbeda oleh orang lain, maka kita jangan menjadi kecil hati. Kita pun bisa mentertawakan mereka yang sama. Sama salahnya maksud saya. Jadi oleh karena itu, ya ini ujian, ya ujian. Pertama pelajarannya yang paling penting, kok saya malah direndahkan oleh orang yang sama. Malah saya merasa nyaman ketika saya dengan orang yang berbeda. Disitulah sebetulnya ada sebuah pelajaran yang luar biasa, bahwa ternyata nama agama tidak menjamin seseorang itu menjadi lebih cinta kasih, lebih toleran. Jadi sekali lagi, agama itu hanya benih saja, hanya alat saja. Dan kalau agama itu tidak diekstrapolasi, tidak dielaborasi lebih dalam, agama tidak akan menolong seseorang untuk menjadi siapa-siapa. Itu pelajaran yang pertama, ya. Pelajaran yang kedua, ya, tentu saja ya ketika kita direndahkan oleh orang lain, ya, kita jangan merasa rendah. Kita jangan menjadi buruk ketika diburukan oleh orang lain. Justru kita tunjukkan kalau kita pun ya memiliki agama yang lebih baik daripada dia. Jadi seperti Dalai Lama mengatakan tadi, agama yang terbaik adalah agama yang menjadikan pengikutnya menjadi lebih baik. Coba sekarang Pak, yang private ini, saya nggak tahu namanya siapa. Ya. Coba sekarang ya, lakukan perubahan dengan cara apa? Lakukan metamorfosa diri kita, rubah diri kita, lebih toleran, lebih cinta kasih, ya, lebih perhatian. Saya yakin ya, orang yang tadi itu yang terbiasa merendahkan kita padahal sebetulnya sama, ya itu kita harus maklum karena mereka barangkali baru sampai di tingkat itu, ya. Jadi beragamnya baru sampai di tingkat itu. Dan ciri orang yang agamanya masih sempit, ya belum, ya itu yang saya bilang tadi, ketika ruangnya sempit kan gampang meledak, karena ada energi yang ada di situ. Dan jangan heran ya, karena kita ini dari kecil kan diajarkan untuk membenci, mohon maaf, ya membenci orang lain yang berbeda, sehingga kemampuan untuk menerima keberagaman itu menjadi sangat mahal sekarang ini, ya sangat mahal. Oleh karena itu coba meniti ke dalam diri. Saya kasih tahu sekarang sederhana saja, ya. Kalau misalkan kita berbicara di level makro, ya, semua yang benda-benda yang kita lihat itu kelihatan seperti berbeda di level makro ya. Padahal kalau kita berbicara di level mikro, semua benda itu tersusun dari atom yang sama. Aspek mikro, makanya sekali-kali kita perlu melihat sesuatu dari aspek mikro. Makanya melihat lebih dalam, ya mendengar lebih dalam, kan gitu. Dari aspek makro, kita melihat orang yang tadi menghina kita itu sebagai orang. Tapi dari aspek mikro, lihat lebih dalam. Siapa tahu dia hanya dipakai Tuhan untuk membuat kita tambah bijaksana. Nabi Muhammad kan pernah juga mengalami situasi yang semacam itu. Ketika di Taif, beliau dilempari kan. Ya, dilempari sampai sendalnya berdarah-darah. Sempat juga beliau itu ya, mengalami situasi yang galau. Ya. Itu wajar karena proses spiritual. Tapi kemudian turunlah ayat yang bunyinya seperti ini. Wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Hai Muhammad, yang melempar bukanlah kamu,
Yang melempar bukanlah dia, yang melempar aku, kata Allah. Jadi Allah yang kemudian berbicara. Wa ma romaita id romaita walakin Allah haram. Hai Muhammad, yang melempar bukan dia, yang melempar adalah aku. Aku hanya menjadikan dia saja sebagai alat untuk mengujimu. Nabi Muhammad langsung sujud syukur, dilempar sujud syukur. Ini ketika melihat aspek mikronya. Ya, makanya coba masuk di aspek mikro, ya, jangan di luar terus. Di aspek makro, kita hanya melihat perbedaan orang beragama. Padahal di aspek mikro, Tuhan kita kan sama, cuman menyebutnya berbeda. Oke, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa sekali. Baik, ini ada pertanyaan 2 dari Redmi namanya, tapi ini mungkin nama handphone ya, jadi belum diganti. Anggap, ya saya bicara aja Bapak Redmi gitu ya. Gini, nomor 1, apakah untuk bisa meniti diri dan bertemu dengan Allah, kita harus memahami ilmu sains, harus bisa memahami Al-Quran, harus cerdas, itu 1. Yang kedua, apakah laki-laki dan perempuan punya peluang yang sama untuk bisa bertemu dengan Allah? Karena dalam Al-Quran kebanyakan tokoh utama adalah laki-laki dan orang-orang yang berhasil menjadi ulul albab pun kebanyakan juga laki-laki. Silakan, Pak. Baik. Apakah untuk meniti ke dalam diri harus memahami sains, harus memahami Al-Quran? Jawabannya tidak. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 5, syaratnya cuma 1. Waman kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Jadi syaratnya bukan sains, bukan Quran, tetapi syaratnya cuma 1, berharap. Kalau kita belajar dari bukunya Raden Ajeng Kartini, ya, sayang sekali terjemahan dalam bahasa Indonesianya keliru, karena menjadi habis gelap terbitlah terang, kan terjemahnya begitu. Padahal kan sebetulnya bahasa Belanda itu dari bahasa Belanda, terjemahan aslinya kan bukan begitu. Menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang sebetulnya. Jadi untuk mendapatkan terang itu kita harus menyusuri kegelapan. Untuk menjadi orang yang penuh cinta kasih, kita harus melewati berbagai macam penderitaan. Merasakan penderitaan orang lain, lalu cinta kasih kita akan tumbuh. Itu ya. Jadi, apakah untuk meniti ke dalam diri harus pinter itu? Tidak. Ya. Kalau saya karena sebagai pengajar, tentu saja harus menguasai. Karena saya harus mengilustrasikan semua kepada para pengikut saya, supaya mereka mengerti. Tetapi pengikut saya tidak usah menjadi seperti saya. Ya, pusing nanti belajar fisika, belajar apa. Ibu saya apalagi. Ya. Nabi Muhammad malah baca tulis aja tidak bisa. Ya, justru untuk belajar ini, tempo hari kan ada yang bertanya, apa sih power supply-nya untuk memicu kita ke sini? Menjadi orang yang jujur, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Itulah sebetulnya yang akan membantu kita untuk memudahkan untuk bertemu dengan jati diri kita sendiri. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, lalu bagaimana? Apakah laki-laki dan perempuan bisa mencapai yang sama? Nah, ini harus kuliah 20 SKS ya. 20 SKS cukup saya bicara di sini. Tapi gambaran globalnya gini deh. Ini globalnya gini. Kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, itu yang dimaksud itu adalah ruhani. Dan kalau di Quran ada kata-kata perempuan, yang dimaksud itu adalah jasmani. Jadi Quran itu tidak pernah mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Makanya manusia diciptakan berpasangan. Berpasangan itu bukan suami istri. Pasangan itu ruhani dan jasmani. Jadi sejak kita dari diciptakan Allah, kita ini sudah berpasangan. Jasmani dan ruhani. Tolong camkan ya. Kalau di Quran ada kata-kata laki-laki, itu pasti berbicara dimensi ruh. Ya, kalau di Quran ada kata-kata wanita atau perempuan berbicara dimensi jasad. Oke, sekarang saya buktikan. Ada hadis yang mengatakan, ya, bahwa di neraka itu kebanyakan perempuan. Pasti kan takut ya perempuan. Padahal saya di seluruh Indonesia kemana-mana tidak pernah bertemu majelis taklim laki-laki. Mungkin Kang Marlo juga sama. Di Jakarta, di Bandung, di mana-mana. Saya belum pernah diundang oleh majelis taklim yang isinya laki-laki. Jadi nggak ada. Semua majelis taklim kebanyakan adalah perempuan. Nah, padahal di neraka dikatakan penghuni neraka itu adalah kebanyakan
perempuan. Nah inilah makanya kita harus pakai akal agama itu. Sekali lagi, kalau di Quran ada kata-kata wanita itu maksudnya apa tadi? Jasmani. Kalau ada kata laki-laki maksudnya adalah ruhani. Kalau ada kata-kata wanita maksudnya itu dunia, aspek materi. Kalau ada kata-kata laki-laki itu adalah aspek ukhrawi, aspek spirit, aspek ruhani. Makanya coba perhatikan saya. Apa maknanya hadis tadi? Kok di neraka kebanyakan wanita? Sebetulnya maknanya itu makna simbolik. Neraka itu apa sih? Neraka itu kan sebetulnya api. Ya, neraka itu api atau tempat yang terkena api. Ya, tempat yang terkena api. Jadi, siapa saja orang yang dalam kehidupannya hanya berfokus kepada aspek jasmani, aspek wanita, aspek tubuh, aspek duniawi, maka dia akan sengsara. Itu neraka maksudnya. Yes. Bisa dipahami ya? Ya. Oke, kalau belum paham, saya kasih contoh. Kalau pergi haji, pergi umroh, laki-laki pakai kain ihram. Perempuan kan tidak. Betul? Betul, Pak. Betul ya? Nah, itu maknanya apa? Haji itu perjalanan spiritual, perjalanan rohani, bukan perjalanan jasmani. Jadi maknanya apa? Maknanya ya, baik laki-laki maupun perempuan secara fisik, secara lahir, itu bisa harus mengutamakan aspek rohani. Makanya yang pakai kain ihram itu kan laki-laki. Yang bisa disucikan itu cuman jiwa. Tubuh tuh nggak bisa disucikan. Makanya jangan sok-sokan habis wudu jadi takut apa itu senggolan gitu ya, Pak ya. Senggolan gitu. Nah, itu sok-sok suci itu ya. Gimana? Loh, air kencing itu masih tersisa di tubuh kita. Iya. Ngeri maksud saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, kotoran kita pun tidak habis di WC, ada di tubuh kita. Jadi kita sok-sokan seperti itu buat apa? Itu kan nggak ngerti. Dan kalau itu dibawa ke Mekah kan repot sekali, wudu terus. Ya, mau di sana senggolan terus. Nah, saya kasih contoh yang lebih sederhana lagi. Ketika sa'i, yang lari siapa? Laki-laki, Pak. Oke. Perempuan kan jalan, walaupun dia guru senam, jalan. Laki-laki walaupun pernah stroke, lari pura-pura. Itu makna simboliknya, artinya apa? Kalau habis melakukan perjalanan haji, urusan ruhani harus lari. Urusan jasmani harus jalan. Itu pemaknanya seperti itu. Oke. Lalu di Quran ada lagi kata-kata, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya wanita. Nah, lagi-lagi yang jadi pemimpin laki-laki. Bukan. Boleh kalian juga yang bertanya jadi pemimpin asal sudah menjadikan ruh dalam dirinya sebagai pemimpin. Ngerti maksud saya? Iya. Nih, mau jadi presiden, tetapi dia orientasinya ke aspek jasmani. Bahaya jadi pemimpin. Tapi kalau dia jadi presiden, orientasinya sudah aspek ruhani. Ya, sudah sadar. Itu jadi pemimpin nggak masalah. Sebaliknya walaupun laki-laki belegedegan, secara lahir laki-laki, kayak Kang Marlo, tapi kalau belum menjadikan ruhnya sebagai pemimpin, jangan jadi pemimpin. Jadi ini makanya saya bilang perlu kuliahnya 20 SKS. Makanya di Quran, setelah Al-Fatihah, berikutnya Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu sapi wanita. Sapi betina, bukan sapi laki-laki. Nah, itu harus dielaborasi lebih jauh lagi. Makanya, ini saya kasih tahu ya, Ini kajian kita ini, sebetulnya, ya, kajian kita ini, ya, mahal. Mahal. Karena eksklusif ini ya kajiannya. Saya baru membuka sedikit saja rahasianya. Nah, nanti semua yang bentrok-bentrok di kepala ini yang tidak koheren dengan penjelasan apalagi sampai nanti sudah bisa mengalami, tidak ada lagi yang namanya kontraproduktif. Semuanya akan sejalan, akan koheren. Baru nikmat itu. Luar biasa, Pak. Ini emang mahal banget, Pak. Luar biasa, Pak. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Pak Saiful Karim. Luar biasa ya. Keren banget. Top deh. Oke. Kita lanjut, Pak. Ini menarik juga, Pak.
Apa pendapat Bapak, ini dari Ibu Herma Mukhtar, ada pertanyaannya begini. Apa pendapat Bapak dengan pernikahan beda agama dan bagaimana menjelaskan kepada seseorang yang ingin menceraikan istrinya karena istrinya ingin pindah agama? Nah, lagi-lagi ke situ tuh, Pak. Mangga, Pak, silakan. Ya, ini sangat sensitif sebetulnya. Ya, tapi saya mau menjawab secara pribadi. Ya, pernikahan beda agama itu secara hakikat nggak ada masalah. Tetapi secara syariat menjadi ada masalah. Sistem pendidikan anak menjadi akan sulit. Anak mau ngikut siapa nanti menjadi sulit. Itu. Jadi sebetulnya ya, kenapa kemudian nikah beda agama itu ya tidak dianjurkan, ya, bukan dilarang ya, tidak dianjurkan karena aspek aspek negatifnya kemungkinan banyak ketika dua manusia yang menikah ini ya tidak tahu tujuan nikah. Tapi kalau dia tahu tujuan nikah itu latihan untuk menerima perbedaan, untuk meningkatkan kualitas kedewasaan masing-masing, itu nggak ada problem. Justru lebih banyak perbedaan, tapi mampu menerima perbedaan itu kan akan naik ya kelasnya. Tetapi manakala itu sudah berbeda jenis kelamin, berbeda cara berpikir, berbeda psikologi, berbeda fisiologi, banyak perbedaan, ditambah lagi beda agama, kemudian kemampuan menerima perbedaan belum ada, otomatis menjadi sangat sulit. Itu ya. Tuh. Kemudian yang kedua, bagaimana tadi dengan ada yang mau menceraikan, pindah agama? Ya, saya kira kalau pindah agama karena mau nikah, saya kira janganlah. Udah jelas kan itu dasarnya bukan dorongan kebenaran, bukan dorongan spiritual. Ya, itu jelas dorongan karena ingin mendapatkan legalisasi, kan gitu saja. Ya. Itu tidak akan pernah. Itu dorongannya eksternal, bukan dorongan internal. Jadi kalau saya tidak menganjurkan ya seperti itu. Oke, luar biasa Pak, luar biasa. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus nanti dikasih final statement-nya untuk hari ini. Assalamualaikum Ayahanda, mohon dijelaskan kembali ciri-ciri orang beriman. Apakah identik orang beriman hanya orang yang beragama Islam? Silakan Pak. Oke. Ya, ciri orang yang beriman itu dijelaskan secara formal dalam Al-Quran, tapi juga dijelaskan secara informal oleh Nabi. Kalau Nabi Muhammad itu mengajarkan ciri orang beriman itu pakai bahasa yang sangat sederhana. Contoh, bukanlah orang yang beriman jika dia tidur nyenyak sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Itu universal sekali bahasa Rasulullah itu. Jadi di situ tidak ada bicara agama. Ya, tidak ada bicara keyakinan, tapi berbicara akhlak. Ya. Bukanlah termasuk orang yang beriman jika ya dia tidur nyenyak sementara tetangganya nggak bisa tidur kenapa. Ini kan ciri orang beriman itu kemudian digambarkan dalam bentuk yang sangat nyata yaitu kepedulian, cinta kasih, ya kan? Senasib sepenanggungan, kan seperti itu. Ya sebaliknya mohon maaf ya. Anda mengaku agama Anda paling hebat, paling benar. Tapi tetangganya kelaparan, Anda makan di rumah, makan berlebihan, Anda tidak ingat tetangga. Ya menurut Rasul sih bukan orang yang beriman. Gitu. Jadi kita ini kadang-kadang mengalami kegeeran sendiri. Ya, karena sudah merasa sebagai pemegang tiket masuk surga, gitu ya. Katanya itu juga. Lalu kita menjadi lupa diri. Ya. Lalu ya kita menjadi kehilangan esensi. Yang kedua, bukanlah orang beriman, kata Rasul. Jika dia jalan, melihat ranting, dia tidak singkirkan. Kan gitu. Ini kepedulian lagi. Jadi dia memikirkan keselamatan orang lain. Artinya, orang beriman itu orang yang memikirkan keselamatan orang lain. Ya. Jadi Rasulullah itu berbicara tentang ciri orang beriman itu tidak pakai ritual, tidak pakai keyakinan. Berbicara dalam bahasa yang lebih universal, bahasa hidup. Makanya kemudian ada kata-kata seperti ini. Ya, an-nadofatu minal iman. Bersih itu sebagian dari iman. Kan gitu. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan ciri orang yang beriman itu bersih. Bersih apanya? Bersih jasmaninya, bersih pikirannya, bersih jiwanya. Kan gitu. Bersih cara cari rezekinya, bersih kata-katanya. Kan gitu. Nah sekarang Anda mengaku diri Anda sebagai orang yang paling benar.
ya agama Anda paling hebat. Tapi kata-katanya membenci orang, menghardik orang, merendahkan orang, menghakimi orang, bilang orang lain sesat, bilang orang lain bid'ah, merasa paling benar sendiri. Menurut saya itu nggak ada ciri itu. Nah, kalau secara formal kemudian dibukukan dalam Quran surat Al-Mu'minun. Tapi saya tidak punya kesempatan menjelaskan itu semua malam ini, ya. Tapi saya berbicara dalam bahasa leluhur kita yang paling sederhana saja. Jadi ciri orang yang beriman itu adalah orang yang peduli pada orang lain, ya, perasaannya peka, ya. Ketika dia berkelebihan, ya berbagi. Dia sadar ketika dia bisnis, dia mendapatkan hak dari bisnisnya, kemudian dia tunaikan hak itu untuk menunaikan kewajiban dia. Apa itu? Karena dia sadar bahwa sebetulnya rezeki yang Allah titipkan pada dia bukan untuk dia sendiri, ya. Itu titipan-titipan buat orang lain. Karena kita sedang dipakai menjadi kepanjangan tangan Allah. Kita harus menyampaikannya kepada yang lain. Coba kalau iman dibangun seperti itu, ya yang akan terjadi bukan ya gontok-gontokan, merasa saya paling beriman, orang lain kafir, bukan begitu lagi. Tapi kita introspeksi diri ke dalam, apa benar kita ini orang beriman? Sementara akhlak kita masih berbeda dengan orang yang kita kafir-kafirkan, malah akhlaknya lebih baik daripada kita. Orang yang kita cemooh, kita rendahkan keyakinannya, siapa tahu malah lebih baik daripada kita akhlak. Coba sekarang belajar ke dalam. Ini belajar kesadaran. Barangkali itu ya. Nanti suatu saat mungkin di kesempatan yang lebih luas, kita bicara lebih formal lagi. Jadi yang terakhir dari saya, ya semoga semua yang saya sampaikan malam ini ya menjadi inspirasi dan menjadikan kita semakin tahu bahwa kita sesungguhnya belum tahu. Lalu kita semangat untuk mencari tahu, terutama tahu tentang apa yang harus kita tahu, terutama jati diri kita sendiri. Siapa yang tidak tahu jati dirinya, dia tidak akan tahu pada Tuhannya, maka siapa yang tidak akan tahu pada Tuhannya, maka dia akan sulit untuk kembali karena tidak akan tahu jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, tepuk tangan dulu. Mahal banget nih malam hari ini ya. Luar biasa. Hatur nuhun Pak Saiful Karim dengan final statement tadi. Menjelaskan bahwa keimanan itu adalah bagaimana rasa peduli, tidak dilihat dari casingnya, tidak dilihat dari penampakan, dan seterusnya, tapi benar-benar dilihat dari kesadarannya. Mudah-mudahan meningkatnya keimanan kita setiap malam kita belajar, wabil khusus malam hari ini, malam yang mahal sekali, bukan hanya meningkatkan pengetahuan kita, tapi bagaimana kesadaran kita lebih baik, keimanan kita lebih baik, dan yang paling penting adalah kepedulian kita jadi jauh lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.